Paling seru dulu waktu kecil tuh perang petasan. Oh, petasan banting nggak? Petasan banting culun aja. Ah, itu culun. Kasta gue rendah. Di broken family. Dosa gak sih buka puasa dengan sama keluarga gue? Tapi oh, itu ilmu baru yang Enggak, bagus kan. soalnya teman gue pernah cerita ke Adit nih, teman gue pernah baca nih, panjang-panjang, dia ini lebih ke arah ngekritik sebenarnya, dia baca surat panjang, dia jadi imam nih, wah terus gue panjang, surat apa sih lu gaya banget, kata gue pakai surat panjang, enggak, dia baca komik Arab. Tanggal 5 aja ya? 2 minggu lagi puasa, Bray. Emang iya ya? Asli. Tanggal berapa mulai puasa? Puasa coba kalender. 18? 20? 20. Lu puasa nggak? Hah? Lu puasa nggak? Puasa pasti dong, masa nggak puasa? Kamu lo nggak pernah puasa ya? Gua sih terakhir full jujur lama sih, lupa gua kapan. Gawat juga ya. Gawat juga ya. Asli, lupa gua kapan terakhir. Di lebih dari 3 dekade udah lupa. Tapi emang biasanya kalau misalkan lo kan udah punya anak nih, Yoi. lo emang nggak perlu kasih contoh ke anak lo? Nah, gua kalau di rumah puasa dulu. Sahur gua bangunin anak gua. Makanya momen gue tuh pas ke kantor. Ke kantor kayak gitu, batal di kantor. Berarti lu mendingan WFH aja. Jadi gue bukber sama keluarga, sahur sama keluarga, siang juga sama teman-teman, makan juga. Ya berarti kayak hari-hari aja. Hari-hari, bos. Makan siang, makan malamnya jam buka gitu. Ah, itulah. Tapi waktu kecil lo puasa? Waktu kecil full, tapi setengah-setengah. Nggak full dong, setengah. Anak kecil kan gitu hitungannya kan. Lo ada breaknya. Kayak kita lagi break gini kan, kayak lunch break, puasa lagi lanjut. Waktu kecil tuh umur berapa? Ya SD. SD gue full kelas 3. dia kan nggak pernah ngerasain puasa nih. Gak pernah ngerasain, cuman vibe puasa tuh enak. Kenapa enak? Banyak jajanan. Apalagi waktu kecil banyak mainan. Hah? Oh, petasan. Petasan. Fix kita pasti main di Jangwe, main petasan korek tuh udah pasti. Jangwe. Jangwe, gue nggak tahu. Jangwe tuh yang kayak roket. Ini lu tembak ke situ, bisa dia nembak ke lu. Ngebalik tak. Error, kalau itu error. Emang begitu error yang Human dicari. error, human error. Selalu ada human error. Terus bikin. dulu gogonnya Jangwe sama korek kalau mau kenceng disimpannya di kandang ayam deket tai kotok. Jadi biasanya bawa tai petasannya. Apa hubungannya, Bray? Gak tahu. Kayak bocan percaya aja sama abang-abangannya. Petasan gitu tahu ini petasan kentut Tahu. yang asap warna-warni. Ada petasan kentut atau petasan disco tuh temennya. Petasan disco. Ada asap-asapnya, ada lampunya. Berarti lo expert petasan apa ya, coba sebutin? Korek sama Jangwe mainan gua. Jangwe nih kalau mau lebih stabil, buntutnya dipengok-pengokin, dibikin kayak spiral gini. Kalau lurus dia, aduh gak berat. Harus patah-patahin, bikin spiral. Bagus tuh. Jangwe. Nah, udah paling seru dulu waktu kecil tuh perang petasan. Oh, petasan banting nggak? Petasan banting, culun aja. ah itu culun. Culun. Kasta gue rendah nih, Kak. Kasta gue Pakai rendah. korek soalnya. Cuman tas. Ponakan gue juga udah main. Bener. Petasan tuh harus dibakar. Kan puris. Gak ada petasan gak pakai api. Iya masa petasan nggak dibakar. Banting kan gak pakai. Iya. Oh iya, betul. Mesiu ya, Mesiu. Apa? Pakai PCU. Petasan. Iya agak parah sih main petasan dulu tuh. Tapi lu sebagai nggak puasa, lu suka beli takjil nggak? Itu bagian kedua yang gue senangi selain main. Oke. Makanan banyak. Jadi kalau sore nyari gorengan, nyari apa masih pada anget. Tapi berarti Dan juga banyak kan orang-orang yang biasanya nggak jualan kan yang jualan. Nah itu biasanya enak-enak. contoh. Lebih niat dia soal bikinnya kayak homemade gitu, ibu-ibu komplek yang iya, dagang iya. depan rumahnya. Itu biasanya lebih enak Biasanya tuh. nggak ada, tiba-tiba jualan. Iya, yang biasanya nggak ada. SS-an. Benar. Gue juga suka sih kayak suasana bulan puasa sore-sore nyari takjil kayak beda gitu loh, kayak orang-orang pada keluar nyari makanan, jajanan banyak, tinggal pilih kayak kumpul warga aja gitu. Iya, tapi Dimanapun gue kerja ya kayak di sini di tempat. Ada ridersnya nggak lo milih takjil? Kayak lo harus wajib A, B, C gitu. Risol sih gue.
Wajib tuh ya. Nggak wajib, cuman itu favorit gue. Risol Pakai bumbu kacang nggak? tergantung. Gue cabai juga nggak apa-apa. Nggak masalah. Kalau lu ridersnya apa? Gue pasti kalau gue riders gue tuh Coco Crunch. Sumpah anjir. Gue sih pakai sereal. Lu buka puasa sarapan? Iya. Pas sarapan buka puasa ya? Iya, wajib tuh. Gue dari SD tuh pasti Coco Crunch, terus T1. Kau T1 ya lo? Tahu lah kawan. Coco Cuma Crunch, boleh ambil satu kan? iya, Take 2 kalau itu. Mainnya ke situ dia. Gitu nenek bos. Mainnya ke situ. Kalau mantul boleh nggak? Gimana? TikTok. TikTok. Ya, lo ditambahin lo dia. Ada yang mau nambahin lagi nggak? Gak perlu. Cukup. Enggak, tapi T1. gue masih bingung dengan Coco Crunch sih. Ini unik sih, gue baru sekali dengar. Gua kirain tuh Orang lu buka puasa pakai pas crunch tuh. sarapan. Gue gitu, jam 7 sahur dan buka puasa itu sama. Pasti Sereal. punya 3 itu ya. Coco Crunch, T1 sama satu lagi itu kolak. Oh makanya lo nyambung main sama anak gue ya. Menarik. Sama Makanya makanan. Coco Crunch, yoi. Lu Coco Crunch pakai susu? Bersusu. Nggak sakit perut ya? Enggak tahu emang kayak gitu. Jadi kayak udah pasti wajib. Mau Coco Crunch yang tau yang gopean gak lo? Tahu yang plastik. Yang plastik kecil itu aja, nggak apa satu itu sama susu. Berarti lu nih puasa 30 hari. 30 harinya lu buka Iya. gitu. Kagak bosan apa? Enggak. Taurus. Kalau diganti terus. kalau Tahu-tahu ada terus. kalau gini tiba-tiba Coco Crunch-nya diganti Honey Star, mau nggak lu? Enggak. Nggak boleh tuh Enggak ya? bisa. Wajib harus Coco Crunch. Harus Coco Crunch. Milo kan enak tuh Milo tuh. Enggak bisa. Nggak bisa tuh ya? Enggak bisa. Gua kan based on brand. Jadi udah nggak bisa. Oh, anaknya brand banget ya. Iya, Dia loyal ya. Loyal brand. Nah, tapi kalau susunya diganti nggak apa-apa. Iya. Susunya mau apapun nggak apa-apa. Yang penting susu aja, susu putih gitu. Iya. Tapi lu enak juga lah ya, lu ngantri takjil orang-orang pada puasa kan, lu kan ada isian itu, nggak Iya. puasa. Jadi yang lain ngantri cranky, lapar, haus. Kayak beli snack biasa aja. Iya, kayak ngantri aja udah santai. Tapi kalau kelamaan juga, ayo dong mbak, saya puasa nih. Pegel berdiri, tetap lah gitu. Nah, tapi lo, enggak, kan kalau buka lo kayak gitu. Pura lah kalau beli, kalau nggak ntar dilama-lamain. Bukan dilama-lamain Ya enggak itu, ya harus ngomong sih, harus ngomong biar cepet aja. Nah kalau buka kan itu, kalau sahur lo ikutan nggak? Oh enggak, sahur kan waktu Tuh kan? kecil gue main petasan. perang ini sarung. Perang enggak, perangnya petasan. Jadi perang itu antar komplek sama antar perkampungan dekat rumah gua. Tapi mendingan bilangin anak lu jangan diikutin sih. Ini bahaya soalnya. Itu sampai Jadi perang tuh emang kita Jadi per distrik itu, East Coast, tembak-tembakan- West Coast gitu ya? Tembak-tembakan jangwenya itu yang gue bilang tadi, kita tembak-tembakan jangwe sama lempar-lemparan apa petasan korek sama yang culik-culikan. Nah, yang culik-culikan yang seru nih. Kalau ada yang keculik, bawa terus udah nggak diapa-apain, alias di kantongnya dimasukin petasannya. Tak gitu masukin, culik tuh. lu pernah? Gue pernah menjadi pelakunya. Terus efeknya gimana? Efek lu petasan Ya. meledak di kantong lu. Ya lumayan, darah. Luka. Ya luka, lumayan. Petasan apa tuh? Petasan korek, segini-segini gitu. Petasan korek. Oh yang kenceng cek gitu ya? Iya, Oh tahu gue. Yang lainnya Ya. kayak korek kotak, korek kayu. bener. Cek, masukin. Berisik kan, kenceng kan suara. Kenceng itu. Sakit tau. Sakit itu. Orang kertasnya hancur. Sakit itu. Sakit sih. Sakit itu. Anjir. Tapi lu pernah bulan puasa lu pulang kampung ke Bali? Bulan puasa pulang kampung pernah. Wah ini yang mantap. Zaman Gus Dur. Zaman Gus Dur kan libur puasa. Libur sebulan tuh. Sebulan tuh anak Iya. sekolah. Ya udah ke Bali tuh. Cuman ya Beda. agak kurangnya di sana beda. Gak ngerasain vibe puasa kayak di Jakarta. Iya, karena kan mayoritasnya nggak puasa. Mayoritasnya nggak puasa soalnya. Kayak hari biasa aja di sana. Terus tapi petasan tetap ada. Petasan di sana nggak dapat gua. Udah beda banget berarti beda. ya. Culture-nya, budaya. Nggak ada yang jual juga di pinggiran gitu. Nggak ada. Beda. Kan daerahnya nggak Tetangganya juga berpuasa. pada nggak puasa pasti. Ya. Iya. Tapi waktu lo puasa di Bali, waktu lo beli sebuah minuman gitu ya, kalau di sini kan dipakein plastik tuh nggak boleh dari langsung botolnya. Di Bali gimana? Hari-hari biasa aja. Oh, dari biasa. Ada ya? biasa. Gue ngerasain kok. Waktu gue ngerasain Oh, iya, malam, tinggal di Bali. iya malamnya nyepi besoknya sahur tuh ngerasain gue. Oh sempet bareng Iya ya? 2 tahun kemarin. Kayak gimana? Jadi malamnya nyepi, besoknya tuh sahur gue. Jam Solid. jam 4, setengah 4. Gue ngerasain itu tuh. Jadi malamnya lawan ogo-ogo. Apa? Nyepinya lu ikutan nggak tapi? Iya kan gelap semua. Enggak kan puasa-puasa. Oh nyepi ya? enggak dong. Enggak Enggak. Wah gila. Ngeliatin ogo, Capek juga tuh. seru ogo-ogonya aja kan.
Ogoh-ogohnya yang puasa. Ogoh-ogoh puasa. Suruh ogoh-ogohnya itu gimana sih? Enggak kan ogoh-ogoh dulu kan malamnya tuh sebelum nyepi tuh. Iya, malam sebelum nyepinya. Iya, ogoh-ogohnya tuh rame-rame gitu. Baru sahur. Baru besok kan sahur. Ngerasain gua. Ya mungkin ogoh-ogohnya juga sahur juga, bener juga. Tapi Max. udah rame. Apa? Jalanannya udah rame. Rame, selama kayak biasa. Tapi pas nyepi kan udah hilang besoknya. Jam 12 kan udah gelap semua udah. Tapi kan lu tinggal di Bandung ya. Kalau di Jakarta kan kayak nyari takjil gampang di Ben Hill di mana. Di Bandung tuh di mana sih nyari takjil? Banyak. gua Sama. kuliah di Bandung. Oh iya, lu juga Bandung bener. Banyak banget. Emang kuliah di mana? TB. Oh alah. Ya udah lu keluar kampus juga pasti ada itu. Oh alah. Gorengan-gorengan lumpia basah lah. Apalah. Oke, emang nyari takjil tuh udah tradisi Indonesia sih. Dekat kosan juga banyak banget. Enak tapi. Enak-enak. Ada yang rames, ada sate. Bahkan kalau di kosan gue dulu sampai kayak ditawarin nih mau sahur nggak? Tapi ada nambahnya. Tapi yang selalu ada sih itu takjil lagi apa? Kolak tuh pasti ada. Kenapa ya? Tapi gue bukan pemakan kolak sih. Sama gue juga. Lah kalau lu emang apa riders ya? Biasanya. Kalau minuman ya, Iya, kalau minuman. nata de coco gue Nata de coco ya. harus. Oh berarti pakai marjan. Enggak harus. Bening juga nggak apa-apa. Marjan nggak harus. Kayak yang penting Nata de coco Emir doang ya, apa ada ada airnya? pokoknya. ada airnya. Ini ada air. Gua kira lo nata de coco aja gitu. Keringin dulu gitu kan. Milih gitu, kayak makan Nata de coco aja gini deh. itu kan bukanya pakai itu, makannya risole. Terus apalagi yang gue sering ada ya, bakwan, gorengan sih gue. Gorengan sih top. Lo tim makan berat dulu apa makan ringan dulu? Makan ringan dulu. Cuman biasanya gue kalau bukannya makan ringan terus banyak makannya, biasanya gue langsung sahur, nggak makan malam. Kadang suka kalap kan. Iya, bener. Enak banget nih. Tiba-tiba udah 5 Ya lambungnya kaget soalnya. Nah tapi gue shifting tuh. Kalau gue dulu buka langsung makan berat. Cuman semenjak gue pindah ke rumah mertua lah ya, nggak begitu tradisinya. Jadi kayak makan dulu, chill dulu, makan beratnya baru habis isya keluarga gitu. beda sih. Iya. Tergantung. Adaptasi jadinya gue. Jadi makanan gede disimpan dulu tuh. Awal-awal gue makan berat sendirian, lama-lama anjing nggak enak juga ya sendirian ya. Kayak nggak sopan. Nggak sopan jatuhnya. Berarti bro, Di rumah mertua lagi. shiftingnya karena etik. Itu Gue dia. kan gak pernah tuh buka puasa yang gara-gara puasa ya. Kalau numpang bukber sih pernah. Nah itu emang ngaruh ya? Makan berat duluan atau makan ringan Kan lo duluan ya? numpang bukber, Lambung lo, bro. bukber lo ngapain? Ya bukber ya, Temen-temennya buat gue ya? makan-makan aja, kayak makan malam aja. Kan gak puasa. Lo kan zaman puasa suka ke rumah gue dulu. Iya. Tapi siang kita udah ngambil kan. Bener. Jadi buka jam 6 nih, biasanya jam 5 udah ada tuh snack-snack tuh. Ya mungkin kalau lagi nggak berpuasa Suka ngambil dulu kan. Ya. Cuman ada bedanya nggak sih kalau makan berat duluan, makan ringan duluan? Apa emang cuman kebiasaan aja gitu? Ada kayak ada, setahu gue sih ada kayak ada sunahnya gitu ya. Iya. Jadi biar nggak, pertama tuh ya selain dari sisi agamanya, dari sisi kesehatannya juga lambungnya nggak kaget. Kan dia kosong seharian tuh. Jadi jangan langsung ditimpa yang berat-berat dulu. Nah lu ini deh, lu nggak usah puasa. Kalau misalkan hari-hari nggak makan dari pagi, lu telat makan baru makan jam 3 gitu. Aman sih. Lu makan dikit aja kenyang nggak sih? Kayak udahannya, lu abisinnya udahannya kayak aduh kenyang banget gue. Iya. Iya sih. Oke gitu berarti. Iya. Mirip-mirip lah mungkin. Kan tapi makanya tuh lebih makanya disegerakan kan. Disegerakan. Harus kalau udah azan tuh harus langsung buka. Itu wajib tuh. Ya, langsung sunat kayak ya. langsung udah kayak kalau di running kayak COT-nya gitu loh. Cut off time itu udah tak. Azan, cut off time tuh biasanya langsung ibadah orang-orang. Oh mungkin gara-gara disegerakan itu jadi ngaruh ya ke jalanan ya. Iya. Kan kalau mau dekat buka puasa tuh Kosong makin kan? macet. Nah, Makin macet tuh. Iya. Tapi pas lagi jam buka puasa kosong. jalan sepi. Iya benar. Ya itu kan makanya Itu gue juga suka tuh bulan puasa kayak gitu. Jadi gue biasanya kalau kayak gitu pulangnya setelah buka puasa justru. Gue juga kayak gitu. Jalannya udah sepi banget. Nih, sorry ya, gue nanya ya. Apakah itu anjuran segera tuh gara-gara gue mikir, nih orang kenapa buru-buru banget sih? Emang gak bisa entaran gitu? enggak, itu kan kayak Sunnah lah. kan kalau buka kan wajib. Gue nggak maksudnya segera. Oh disegerakan tuh ya karena biar ngasih tahu kalau misalnya udah selesai puasanya. Oh iya. Tapi kalau menurut gue di sini di Indonesia, kenapa orang-orang pada pulang cepet juga ada faktor ini sih. Bulan puasa tuh kayak buka puasanya tuh family time banget gitu loh image-nya. Jadi buka puasanya sama keluarga di rumah gitu. Jadi kayak ada
kamu pengen buka puasa di rumah sama keluarga gue gitu. Jadi makanya makin cepet pulangnya. Buru-buru ya. Kiranya kayak begitu awalnya. Nah, kalau Mungkin misal- karena itu aja ya. Itu utama deh. Nah, tapi kalau buru-buru gitu. Kalau kayak gitu, menurut lu di era sekarang ya, karena kebanyakan menurut gue banyak happy broken family, dosa gak sih buka puasa dengan sama keluarga gue? Tapi broken. Kan lu tadi ngomongin Jadi kalau happy apa broken? broken tapi Broken by happy. broken by happy. Kan lo Kayak lo gitu berarti. kan tradisi Indonesia katanya pulang ke rumah buat buka puasa sama keluarga kan tradisinya. Nah kan era sekarang makin banyak tuh kayak gitu tuh brokenan tuh. Nah lu bayangin mereka buka tapi kayak ngeluh gitu kan, lu kayak sayang banget gak sih buka puasa tapi dosa balik lagi gitu. Kan tujuan lu puasa kan salah satunya ngapusin dosa-dosa lu setahun belakang. Cuma jadinya gimana lu ya? start engine lagi nih dosa. Ya gimana ya? Kayak misalnya gini, orang tua gue lagi ribut lagi gitu, udah cabut lagi ke temennya gitu. Ya itulah. Formalitas aja Bray, abis buka cabut langsung. Jadi mungkin tradisinya menurun ya. Coba ada resepnya nggak ya? Kalau misalnya Perlu dicari tuh. Perlu dicari. oh pantes dulu tuh kan kalau iklan-iklan kan puasa itu pasti ada iklan-iklan yang Sebelum tematik itu kan. Iya, benar. Brand-brand tuh ngeluarin kayak gitu kan. Benar. Menarik tuh Iya. biasanya. hari tuh, malah. ini kita Nah. puasa. Bener. Mulai sekarang mungkin deh. Coba kayaknya coba boleh dicari deh. Kayaknya mulai mengurangi deh sisi-sisi kekeluargaan di brand-brand Coba itu. kita cek tuh. Gue sih pernah lihat nih kemarin ada brand yang bikin video buka puasa pakai AI sih, dan nggak ada keluarganya, robot-robot gitu yang Marjan. Oh ini yang Sirup. Mas Jai. Sirup. Yang kayak Dun, yang kayak Blade Runner. Blade Runner. Oh. Kalau di Mas Jai kan yang jadi itu dulu apa? Sama Magicom. yang bikin, sama Oh, yang bikin. masih di Mas Jai juga. Masih di Mas Jai. Kan sekarang baru episode 1 kan. Baru rilis serius. Yang baru. Blade Runner kan. Blade Runner, dia ngambil angle cyberpunk warna si sirupnya. Terus to be continue gitu kan endingnya. Gue nonton sama lu nih. Iya kan di situ. Itu di Mas Jay setelah jadi juri Indonesian Idol ya? Iya dong. Baru ini tahun ini. Aduh ya. Mas Jai mah bikin iklan dulu kan. Di Indonesia Idol. Dia director dulu. Apa itu Jai Subiakto maksud lu? Woi, Ada dua-duanya. Tapi di Mas Jai itu yang paling ikonik sih mak-mak keluar dari itu. Dari apa? Magicom. Itu yang mantap. Ya itu Itu bulan puasa juga ya? bulan puasa iya, itu. itu kan iklan mall kan. Iya, iklan mall. Kok mau? Iya, Magic Jar. Iklannya. Iklan mau. Iya, itu iklan Ramayana kan. Iya, iklan Ramayana iya, benar. iya. Iklan Ramayana. Anjir Ramayana. department store. Departemen store, mall. Aduh. Kalau bulan puasa nih, misalnya kita habis buka, itu biasanya kegiatan lu pada ngapain? Ngopi. Gue langsung ngopi gue. Langsung ngopi ya? Kacau sih. Gue kalau bulan puasa, awal-awal kan pasti nggak ngopi dulu sampai jam buka puasa kan. Nah. Pusing gue. Udah pasti. Baru pas habis ngopi baru kayak, Nah, mendingan nih. tapi itu menarik tuh. Salah satu yang bikin gue batal tuh gara-gara kopi. Gue gak kuat banget nahan ngopi, sumpah. Kalau makan gue masih aman deh gue gak puasa. Maksudnya puasa makan ya, tapi puasa kopi itu berat banget gue. Mostly gue batal gue pasti gara-gara kopi. Atau enggak ya dulu rokok, sekarang e-cigarette lah gitu. Oh emang kalau e-cigarette atau rokok beneran gitu nggak boleh ya di puasa ya? Gak boleh sebenarnya. Tapi kalau orang-orang kejawen boleh Dengar tuh. juga di luaran tuh ada gini, puasa-puasa, lah ngerokok, puasa Jawa. Itu. Bener tuh ya? Jawen. Gue tapi nggak tahu apakah emang bener Jawa ya. Nah nggak tahu juga Iya tuh. sih. Itu mungkin dia ngambil beberapa angle. Kan kalau kayak contoh sholat dia wudhu, kan nggak ada boleh sesuatu yang masuk Ya. Iya. ke dalam tubuh. Nah soalnya gue kayak gitu tuh ada angle sholat Jumat juga. Ada beberapa yang habis ngerokok langsung sholat gitu kan. Maksudnya nggak wudhu. Nah enggak, dia tuh udah wudhu, tapi dia ngerokok lagi. Oh. Kayak Kan kalau makan tinggal kumur-kumur kan. iya, ada ngerokok. Nah menurut gue aneh juga logiknya kan. Tetap aja asap lo tetap masuk ke paru-paru. Tapi itu kan nggak bikin lo kenyang. Justru malah ngeganggu ya kan? Itu serem. Iya. Betul. Malah Justru jadi tantangan trigger. baru. Jadi tantangan baru. Jadi trigger. Berarti yang benernya emang nggak boleh ya? Kalau Tapi puasa kan tuh ngerokok itu bikin kenyang. Sebenarnya dia manipulate si lambung. Tapi kan kering, Bray. Iya betul. Cuman kayak misalnya lo bangun tidur tuh kalau nge-vape apa-apa tuh pasti perut lo ke manipulasi. Jadi lapar. Jadi kenyang. Jadi kenyang malah. Jadi kenyang lambung tuh. Jadi oh ada sesuatu yang masuk nih gitu. Kan nggak bisa ngefilter tuh kan dia. Iya.
Karena gue tuh itu based on gue pengalaman sakit hepatitis. Oh, Lu pernah hepatitis? Rokok, kopi saset ya. Rokok, kopi. Jadi lambung gue, ginjal gue jadi bingung Lu juga. gak makan sama sekali? Makan cuma sekali sehari gitu. Untung nggak GERD lo ya. Berapa? Rokok itu 4 bungkus. Sehari. Rokoknya Kopinya serenteng serenteng langsung habis. sehari. Sebanan lah tuh ya. Berapa ya? Kalau misalnya harga 2.000-an aja, kalau misalnya satu itu kan biasanya 10 ya? 10 biasanya. 10 biji 10 20.000. saset sehari, 4 bungkus rokok sehari. Serenceng bray. Emang ada gila-gila. Nah itu makanya gue dikasih dokternya gara-gara itu. Kopinya kopi manis? Manis. Ya kopi saset aja. Iya, maksudnya bukan yang kopi hitam Enggak. tubruk, apa, kayak Iya. Enggak. Itu yang bahaya kan sebenarnya kalau bisa set kan. iya. Terus yang manis lagi. Nah kayak manipulasi di situ tuh. Gara-gara kopi, rokok. Tapi lu biasa mudik nggak kalau habis lebaran? Tergantung. Kalau misalnya keluarga gue lagi mau ke Jawa. Kalau mau ke Bali. Nah, kalau Jogja mudik itu ya, mudik itu kan biasanya mudik, salam-salaman sama orang tua atau Iya. dituakan gitu. Itu wajib atau emang tradisi di Indonesia aja? Menurut gue ya, gue nggak tahu ya. tradisi. Kayak tradisi deh. Tradisi itu ya? Tradisi Culture doang. aja gitu, dia. culture. Iya, karena kan kayak mengulang dari nol, Guyup. terus mohon maaf lahir dan batinnya itu lahir jadi kayak beneran kayak minta maaf sama Kayak restart satu yo sama gitu. lain. Jadi kayak udah nih yang kemarin udah nih kita Udahan sekarang gitu. mulai baru lagi gitu. Berarti itu tradisi turun menurun aja ya, Iya. bukan sesuatu yang diwajibkan untuk lo minta maaf di hari Lebaran. Nah makanya di era sekarang tuh yang gue takutin kayak gitu-gitu. Jadi Kayak kalau misalkan maaf ya bukan jadi doang. tradisi jadinya cuman kayak oh ini minal aidin udah di Iya di Di mulut doang. aja. Abis itu dia posting trauma ADHD dan kawan-kawan. Nah, terus gue juga ngeliat nih, misalnya ada yang nggak mudik nih, mereka tuh kalau dekat rumah gue kan ada masjid, mereka tuh kalau pulang ke rumah muter-muter dulu jalan kaki, nyamperin tetangga-tetangga yang lain. Oh iya. Itu nyari THR lah ya. Bagian yang tadi ini, oh, nyari isi ya. Nyari isian itu. Bisa nyari isian. Bisa nyari, ya dia so asik aja. Ini loh, kayak Halloween di luar negeri nyari permen. Gue cuma mikir bahwa itu kayak wajib lo pulang sholat lo Salaman-salaman, ya, ke rumah tetangga. semua baru ke rumah. Iya. Ternyata tuh. Tapi biasanya abis semua itu ini dia ngeliat meja makan rumah orang lain gitu. Nyari Kayak cuman gini doang gitu, dosa lagi udah gitu. Gimana sebenarnya? masa cuma gini doang ngebandingin sama makanan di rumahnya. Anakan Ya, enak rumah gue deh. Makan rumah aja deh. Karena kan rumah sibuk nih. Kemarin tadi pas lewat ada ininya. Ya ini mah cuma gini doang gue juga bisa. Gawat juga ya tradisi Juga. maaf-maafan malah jadi gibahin orang ya. Nah, kalau gue dulu kecil lucunya ajang pamer-pameran. Gimana tuh? Kayak yang anak kecil yang pamer bukan keluarga ini. Keluarga pada pamer mobil baru Iya, gitu. mobil baru. Kan makanya ada baju baru dan lain-lain kan. Iya. Yang mobil baru. Nah, tapi gue yang sebel adalah dapur. Jadi setiap lebaran, gue kalau ke rumah tante gue atau apa itu, dapurnya kayaknya beda deh tahun kemarin. pasti ada yang baru. Pasti ada yang baru kan. Tahun kemarin beda deh ini. Tahun kemarin beda deh. Kalau mobil kan pamernya, nih nelfon dulu dari luar. Nggak mau masuk dia biasanya. Nelfon dulu, buka jendela. Parkir di mana? Nah, itu dia cara mainnya. Skill humble bragging. Skill humble bragging. Ngeselin kadang-kadang. So iya. Gue baru denger sih. Apa? Kayak begitu. Ganti dapur. Gue juga baru dengar jujur. Kalau mobil gue baru perhatiin gini, soalnya harga mobil tuh mobil bekas gitu atau mobil baru biasanya mau dekat-dekat lebaran, demand-nya agak naik nih. Iya. Terus habis lebaran banyak juga yang ngejual. Ada juga gini bro, rental mobil tuh lebaran naik 2 kali lipat. Iya betul. Jadi orang-orang yang mau show off, dia sewa tuh mobil. Kayak trip. Biasanya naik Agya nih. Ntar pas mau lebaran gue sewa Fortuner ah. Keren. Pride bro, pride. Nah itulah ya sehari 2 hari. Apa itu minta maaf yang penting pride ya. Gue pernah malah ya. Waktu gue kecil tuh gue inget banget. Jadi keluarganya om gue kayaknya. Itu anaknya 4 apa 3 gitu. Nah saking kayak mau showing ya. Itu anaknya tuh disuruh bawa mobil satu-satu. Bab gak lo? Padahal bisa dia naik satu mobil doang. Muter gitu. Gila efisien Jadi banget. beneran ditanya tuh kenapa mobil ini? Soalnya si ini beda, ntar mau pergi ke sini.
Tapi udah berkeluarga belum? Atau emang Belum, masih anak-anak, masih SMA gitu. Oh, show off sih. itu. Sewing. Makanya ngeselin kadang-kadang. Gue momen lebaran tuh adalah momen gue bergunjing sebenarnya. Ya karena kayak gitu lo lihat. Gimana nggak gatel kan? Gatel gua. Dia minimal nyolek saudara sebelah lah. Tak gitu lihat. Tak. Sama bagi-bagi THR kan ini kan kayak udah mulai bang-bang tuh kan biasanya apa Uang kecil. Tukeran uang kecil ya. Iya, tukeran uang Di kecil. pinggir jalan, Iya. lampu merah juga ada tuh biasanya mak-mak yang jualan. Nah biasanya ada beberapa, misal gue datang ke keluarga A gitu. Nah kalau udah misalnya apa namanya, si keluarga A itu udah ngeluarin yang beda lembarannya nih, keluarga yang lain tuh kayak udahlah dia aja lah gitu. Nominal. Oh, berarti nggak diamplopin ya? Nah, di keluarga lo? Kalau di keluarga enggak, kebanyakan kayak siapa yang mau gitu. Oh, kayak ini merah nih, biru Ya, ayo nih, anak-anak gitu ya. ngantri ya gitu. Gue pernah denger juga katanya kalau THR itu nggak dikasih lagi ke orang yang sudah menikah. Nah, itu gue rasain Bener tuh. nggak tuh? Jadi kalau gue nih ya, perbedaan puasa mungkin 15 tahun lalu sama sekarang gitu ya. Dulu gue seneng banget loh lebaran. Karena dapet THR banyak, Bray. Kalau sekarang ngasih THR, itu bedanya tuh. Indikator nggak dikasih THR bukan udah nikah, udah kerja, udah punya duit sendiri. Itu udah punya penghasilan, bener. Justru jadinya penghasilan kita nih yang perlu dikasih, bukan dapat duit lagi. Iya, karena udah mandiri ya dianggapnya. Ya. Iya. Lu biasanya kena berapa lo? Belakangan deh, tahun-tahun kemarin. Lagi gue ngasih THR sejujurnya. Tapi kan lu punya ponakan, Bray. Pelit amat. Gawat. Lu gak ngasih apa-apa ke ponakan lu gitu? Kagak lagi. Kayak Tipis-tipis gitu? ya paling jadinya jajanin. Oke. Langsung gitu. Oke. Bukan Lu bawa ke warung Madura gitu. Jangan. Jangan. Iya, jangan sih dibawa warung Madura, jangan sih. Jangan. Jadi gue belum terbiasa gitu, kayak lupa mulu, kayak iya belum ngambil duit atau apa. Tapi ada yang nagih nggak? Enggak sih. Nggak ada juga ya? Enggak. Cuma ditandain aja, ih Om Reno pelit ih. Tapi mungkin tahun ini Mungkin kalau tadi agak bergunjing tetangga, mungkin gue bergunjing lu. Lu yang digunjingin. Reno pelit. kayak tahun ini THR udah pakai QRIS semua gak sih? Udah gini kan. Om, Ngaruh sekarang. ya gak sih? Om, tante. Kan sempet Ngantri ini sempet scan ini semua bro. Sempet ngetren tau gak lo, anak bayi dikasih kiris kalau lebaran. Lo pernah lihat gak sih? Jadi ada tuh anak bayi ya, kalau lebaran tuh baju dikasih kiris. Jadi kalau mau yang ngasih THR ya udah scan aja ke situ. Gue pernah ngeliat gitu di lampu merah sih. Asli Minta- ada, kalau kita sumpah. minta ngalungin Kris. Ada tuh, mantep. Anjir, masih baby kan, kalau masih baby nggak bisa dicek main kan, di bawah setahun lah. Sekalian aja taruh jidat boy, kalau baby mah kan masih botak-botaknya tuh taruh jidat tuh. Taruh di peci. Kalau lu biasanya kena berapa? Wah, jujur nggak ngitung sih. Nggak ngebudgetin emang ya? Nggak, tiba-tiba habis aja pokoknya. Berat juga kalau nggak budgetin sih. Itu tugas yang wanita lah biasanya. Kalau gua aja sih gua nggak nanya nih kayaknya nih kira-kira berapa. Nggak pernah gua. Nggak pernah kalau di gua tradisi seperti itu. Emang gak ada ya di apa agama itu? Di Hindu tuh gak ada ya? Nggak ada sih. Nggak ada. Kayaknya Apa ada gua ya? Lebaran, Imlek, Lebaran, Vincia, ya itu ada. Natal, kado kan udah jadi barang. Imlek cair sih gue kalau Imlek. Emang nggak ada? Ada. Keturunan. Enggak, ada keturunan, ada keluarga gue yang married sama orang itu. Terus lu dapet? Dapat ya. Dapat lah pasti. Dapet juga lu. Menang banyak juga ya. Kayak lu udah gede tau. Apa? Ya nemu duit masa malu. Mau duit malu, ngapain malu Ya gue duit. udah kantong. Iya. Kan yang ngasih duit juga happy. Happy kan gue puji-puji. Kan butuh pujian kan, butuh appreciate orang-orang kayak gitu. Dikasih puji nggak dikasih gunjing. Iya gua itu. gua kayak gitu gua. Terus kalau tahun ini nih, berarti bentar lagi masuk bulan puasa kan. Niatnya gimana nih? Mau ada perkembangan nggak dari puasa tahun sebelumnya? Kalau gue nih ya, Iya. gue mau terawih sekali at least. Bentar, terawih itu wajib kan? banget KPI lu sekali doang. Sunnah ya? Oke. Rendah banget cuma sekali doang Tahun lalu KPI. enggak sama sekali. Gue paham. Alhamdulillah. Namanya KPI itu emang harus achievable. Kalau nggak achievable buat apa? Tapi satu agak gimana? Lu belum pernah sama sekali terawih? Tahun lalu enggak. Oh, tahun lalu enggak. Tahun lalu kayaknya iya. Enggak sih. Gua terawih bukan awal doang. Pas gua datang kalau misalnya imamnya kurang oke, gua cabut sih. Jadi nggak nyampe Nggak nyampe 11 biasanya. Gua mending terawih sendiri. Lu sering ke masjid emang? Kalau bulan puasa? Sering. Gua itikaf gitu-gitu sering.
Emang kalau yang nggak oke tuh gimana? Menurut lo nggak oke? Hah? Yang nggak oke tuh yang kayak Menurut gue yang nggak oke. Kepanjangannya. Suratnya kepanjangan. Terus kalau udah dakwah nyerempet main grey area gitu dia. grey area. Iya kayak misalnya ada politiknya, ada masuknya, ada grey area tuh kayak ih kurang sih kata gue, lu nggak lu tuh tanggung jawabnya kan, lu dosa gue lu tanggung jawabin, maksud gue kan gitu, harusnya lu care dari situ. Kalau udah ada ayat yang intronya udah mulai showing nih kata gue, udah mulai show off nih. Gue juga suka suzon gitu. Udah sholat nih, sholat Jumat aja. Tiba-tiba suratnya surat obscure gitu. Surat obscure. Aduh, surat apaan nih? Pikir gitu, surat apaan nih? Ah panjang ini mah. Bete. Kayak dia pamer pengetahuan. Iya emang itu. Kayak lu sholat Jumat di Tempat dia, gue gituin. Enggak lagi lah kata gue, mulai kepanjangan. Ya, siapa tahu itu ilmu baru yang Enggak, bagus kan. soalnya teman gue pernah cerita ke Adit nih, teman gue pernah baca nih, panjang-panjang, dia ini lebih ke arah ngekritik sebenarnya, dia baca surat panjang, dia jadi imam nih, terus gue panjang, surat apa sih lu gaya banget, kata gue pakai surat panjang, enggak, dia baca komik Arab tuh. Serius. Kan gak ketahuan juga. Dia dari pesantren. Gak ketahuan juga ya. Bisa sih itu. Kalau di guru kan ketahuan. Iya kan makanya suwe nyampe loh di situ ngomong kayak gitu. Pas gue tanya, sorry dia baca komik Arab. Komik Arab coba. Gimana coba tuh? Ketemu imam yang suratnya kayak udah ketahuan surat pendek kayak Allahu ahad gitu. Gue langsung kayak capsir gue malah. Enggak, karena dia tahu kan bukan seharusnya, gue nggak tahu ya ilmunya sama mana ya. Tapi menurut gue karena lu bertanggung jawab atas makmum lo, itu makmum lo tuh punya kegiatan di luar sana selain sholat kan. Nah kayak misalnya ada yang kebelet boker, ada yang apa gitu. Nah lu harus punya empati di situ, menurut gue. Iya sih. Karena kalau pemimpin harus mikir. Iya, kalau lo mau sholatnya pakai surat-surat panjang, itu mendingan lo yang sholat sendirian. Kenapa? Karena lo langsung ngobrol kan sama yang di atas. Logiknya kan gitu, lebih kusu harusnya lo ngomong sama yang di atas. Karena lo tidak ada tanggung jawab. Nggak ada tanggung jawab orang yang lo pimpin nih. Betul. Iya sih, masuk akal. Udah mau curhat langsung ngajak gitu ya. Iya, apalagi kalau udah di ceramahnya udah mulai nyerempet-nyerempet tuh kayak apa sih lo nih lagi gak ada hubungannya, kayak gue sholat itu ya. Gak ada hubungannya sama pembangunan di Indonesia menurut gue, sholat aja udah. Terus sholat itu kan khutbahnya setelah sholat ya. Iya. Iya benar. Nah Itu udah mikirin ketupat tuh ya. itu Di situ. Banyak yang suka cabut duluan loh. Gue suka heran nih orang. Iya nggak ngerti. Kayak Gimana sih? tiba-tiba langsung cabut nggak dengerin khutbah gitu ya. ya karena sebenarnya untuk nggak tahu tuh khutbah itu wajib ya. Wajib. Wajib, Oke. hitungannya wajib. Oke. Terus Jumatan juga dengerin khutbahnya wajib sebenarnya. Oke. Kalau nggak ikut kayak semi-semi nggak salah. Iya. Ada kewajiban yang tidak dilakukan. Tapi lu lebaran makan ketupat juga? Harga- Ada keluarga yang lu datengin nggak? Enggak ada sih kalau keluarga, paling kiriman tetangga aja. Mantap. Kiriman tetangga pasti dapet tuh. hampers dapet hampers. Iya. Nah lu kan kalau lebaran dapat kiriman tuh. Iya. Lo kalau nyepi lo ngirim babi nggak utama? Namanya guyup soal. Enggak, paling gue ngirim ke itu ke Bapak Situmeyang paling. Gue itu Pak Situmeyang agak paling serem gua sih. kirimin. Sama si Bang Unso. Sama si Bangun Lu bayangin, enggak, gini, lu bayangin ya. Ting-tung, ada suara bel rumah lu tuh, Dit. Ada kiriman paket, apa babi. Parahnya gitu ya. Gak usah, masih hidup aja. Paket apa ini dari beli putu nih katanya, dikirimin babi. Thank you, Bud, dipotoin deh babi. Babi lu udah nyampe. Nyampe nih. Berarti gimana target lu nih, Ja? Tahun ini? Apa puasa? Puasa ya. Enggak sih, kan gua Full lah. Gue full terus dari SD, nggak pernah batal. Mempertahankan aja ya. Nggak, karena kalau gue kan agama tuh gue logikain. Iya. Jadi kayak misalnya kenapa gue harus puasa full, cuma sebulan nih, Iya. basic, nahan makan doang, bla 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 bla, udah selesai. Dan itu bisa ngapusin dosa setahun ke belakang kan. Nah itu doang gue, kayak misalnya clean up semuanya aja. Logik gue gitu doang. Karena gue udah jarang bla 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 bla. Ya, mempertahankan aja Iya, ya. kayak gue milih Dan untuk sampai ngapus dosa di mana, karena gue milih dosanya apa aja. Gue Tandanya dosa dia banyak tiap tahun. Makanya dia sampai Sampai bela-belain dikit banget puasa. enggak, dosanya gue pilih cuma A sama B gitu. Tapi kuantitinya banyak.
Justru jadi memanfaatkan nih momen bulan Ramadan untuk ya udah gue harus minta maaf nih atas kelakuan gue setahun kemarin ya. Kalau target gimana? Puasa full aja sih. Seperti biasa ya. Itu biasa. Cuman gue yang berubah tuh dari dulu sampai sekarang, kuantitas sahur gue makin berkurang. Tapi lu Karena gue mager banget. kemarin. Iya. Gue sahur, menurut gue puasa paling berat di sahur deh. Nggak, tapi lu Dengan tidur. full terus. Gak usah tidur. Full, pengen full, kadang-kadang kagak. Cuman utamanya mau full. Tapi coba perbedaan puasa sebelum lo kerja sama setelah lo kerja. Sama aja sih. Sebelum gue kerja maksudnya pas kuliah, pas sekolah. Iya pas kuliah, sekolah atau whatever lah. Sebelum lo ada tanggung jawab pekerjaan. Sama aja sih. Cuman bedanya mungkin ya kalau pas kerja jadinya ya lebih banyak buka puasa di kantor. Nah, itu dia. Kayak enggak yang kalau dulu mungkin kalau sekolah gue ya udah ngabuburit sama tetangga gitu bisa. Bahkan dulu gue pernah kayak ngabuburit kan olahraga. Capek. Kelarnya 5:30 gitu, habis itu mandi. Oh kalau setengah 6 sore masih make sense lah. Sekalian habis Main bola di kan. tengah jalan gitu. Main basket tengah jalan. Kalau gue dulu sebelum kerja nggak tidur tuh, nggak tidur sampai sahur, main game ngapain, habis sahur, Baru tidur. lanjut lagi main game dulu, sampai subuh, jam 7 tidur, bangun jam 3, jadi pasti puasa. Oh. Jadi waktu sebelum kerja tuh, Tapi gua tantangan full sih. tuh puasa. Tapi tantangan sih abis sahur terus tidur nggak lama bangun lagi buat kerja itu tantangan. Makanya gue makin kesini sahur gue makin berkurang karena gue ya udah lu bablasin aja nggak usah sahur. Emang sahur wajib? Sunnah. Masa wajib sih? Setahu gue sih sunnah ya. Nggak tahu sih gue. Tapi bukannya ada kayak lo Puasa. niat puasa gitu ya? Oh sahur. Niat Harus puasa niat. bisa dari malam nggak perlu nunggu sahur. Oh, Sunah yang diwajib, sunah yang diharuskan aja. Sebelum Takutnya nggak kuat. tidur tuh lu udah bisa niat. Tapi harus ganti hari dulu, di hari itu. Itu kan wajib. Harus ya? Sahur sunnah. Ya kan? Sunnah, makanya kayak ya udah bokap nyokap gue juga jadinya jarang sahur juga gitu. Tapi udah dianjurkan biar lo kuat aja kan. Iya. Basicnya Kalau gitu. kuat tanpa sahur ya kenapa? Kadang malah kayak makan malamnya gue banyakin aja deh biar gue nggak usah sahur gitu. Biar sekalian ya. Biar sekalian karena Berkencing. ya berat banget. Gue bangun tidur lagi tapi tidurnya cuma bisa bentar tuh harus berangkat ngantor gitu kayak Pak. 20. Dari kantor gue gini Pak.